Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayatullah Gunawan, NIM 21060474072 dari kelas 2021 B, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nomor 1, soalnya: setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Menurut saya, yaitu 1. Memakai dan mencintai produk hasil dalam negeri agar muncul penghargaan tersendiri untuk tanah air. 2. Melestarikan dan memperkenalkan budaya daerah di nasional maupun internasional. Yang ketiga, merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan mampu menjaga nama baik Indonesia. Yang terakhir, masuk organisasi kemahasiswaan karena sebagian orang menganggap bahwa masa organisasi kemahasiswaan dirasa tepat menjadi salah satu sarana dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri mahasiswa. Soal yang kedua, yaitu syarat terbentuknya negara dalam mempunyai wilayah rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Namun meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain de facto maupun de jure. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan berdaulat itu. B. Apa fungsi pengakuan negara bagi suatu negara? Baik, saya akan menjawab, yaitu mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah negara merdeka. Sebab tak ada negara yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan atau menjalin hubungan dengan negara lainnya, terlebih lagi di era globalisasi saat ini. Kesimpulannya, menurut saya, yaitu ada 3 alasan yang menyebabkan mengapa pengakuan dari negara lain menjadi sangat penting bagi berdirinya sebuah negara, yaitu 1. Menjadikan bukti bahwa negara lain mengakui kemerdekaan dan pemerintahan yang sah dari suatu negara. Yang kedua, pengakuan dari negara lain merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan internasional. Yang terakhir, pengakuan negara lain menjelaskan keberadaan suatu negara. Soal yang ketiga, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Baik, saya akan menjawab nomor 3, yaitu yang bertanggung jawab berwenang membuat konstitusi di suatu negara, yaitu DPR, pemerintah, dan Mahkamah Konstitusi. Dan bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaiki yaitu melakukan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat untuk menjamin perlindungan hak-hak manusia. Baik, soal keempat, yaitu John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme, namun apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Menurut saya, yaitu negara sendiri berkewajiban memberikan fasilitas untuk hak warga negara, sedangkan warga negara tersebut berkewajiban melakukan hak yang wajib dilakukan supaya mendapatkan hak dari pemerintah. Soal terakhir, yaitu nomor 5, agar penegakan hukum bisa dijalankan secara optimal, kita tidak bisa mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurut saya, itu selalu menaati peraturan, contohnya menggunakan helm bila menggunakan motor. Dan yang kedua, tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Terus lanjut,
bila terdapat melakukan kesalahan tidak menyuap aparat dan menjalani aturan yang sudah berlaku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.